Kardopa berani tampil beda. Selamat pagi pendengar Kardopa dimanapun Anda berada, yang ada di Medan, luar kota, bahkan juga di luar negeri. Jangan lupa stay tune-nya di 99,4 FM atau juga live streaming kita di www.kardopafm.co.id. Hari ini kita punya special talk show yang sudah Desi informasikan tadi pagi. Kita ada special talk show bersama Kominfo Sumatera Utara. Ada topik yang sangat menarik yang akan kita bahas. Cegah stunting untuk generasi sumut hebat. Nah, dan tentunya di studio sekarang kita sudah kehadiran dua narasumber yang kompeten untuk hari ini yang akan membicarakan tentang cegah stunting untuk generasi sumut hebat. Spesial talkshow kita bersama Pokja 1 Tim Penggerak PKK Provinsi Sumatera Utara dan Genre Sumut, program dialog dari Kominfo Sumatera Utara. Jangan kemana-mana, pastikan stay tune terus sampai jam 11 nanti. Stay tuned. Yeah. Kardopa Radio FM. Satu untuk tetap jadi nomor satu. Talk Radio Medan. Kardopa di Special Talk Show kita bersama Pokja 1 Tim Penggerak PKK Provinsi Sumatera Utara dan Genre Sumut ya. Tentunya program dialog dari Kominfo Sumut. Nah, kembali lagi Desi mau ingetin buat pendengar Kardopa masalah stunting ya. Stunting ini adalah masalah yang serius yang berkaitan dengan kualitas generasi. Stunting di Sumatera Utara sendiri, pemerintah Pemprov Sumut terus berkomitmen untuk menekan prevalensi stunting. Pada tahun 2023 itu turun menjadi 18,9% dan tahun 2024 optimis turun menjadi 14% dalam upaya pencegahan stunting di 33 kabupaten kota. Dengan tema kita kali ini, cegah stunting untuk generasi sumut hebat, tentunya kita sudah menghadirkan narasumber yang kompeten ya. Selamat pagi dulu, ada Ibu Tengku Lavalinda. Ini Sekretaris Pokja 1 Tim Penggerak PKK Provinsi Sumatera Utara. Selamat pagi Ibu. Ya, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, mungkin bisa lebih dekat Bu, biar agak enak suaranya. Iya. Oke. Selamat pagi. Terima kasih. Saya sudah diundang di sini. Insya Allah kita akan berikan yang terbaik dari PKK Provinsi Sumatera Utara. Terima kasih. Masalah stunting ini ya Ibu iya, ya. Baik, Oke. baik. Selain Ibu Tengku Lavalinda, ada Abang Muhammad Irsan, Ketua Forum Genre Sumatera Utara. Selamat pagi Bang. Manggilnya Bang siapa ini? Bang Irsan. Oke, Bang Irsan. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah sehat. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita bisa berdiskusi untuk sumut hebat tentunya dalam pencegahan stunting. Aku juga pengen tahu nanti apa yang sudah dilakukan oleh Duta Genre Sumut tentang pencegahan stunting ini nantinya ya. Tapi kita ke Ibu manggilnya Ibu apa nih? Ibu Linda. Iya. Oke, Ibu Linda. Iya. Ini kita berbicara tentang stunting. Tadi ini aku sedikit penasaran juga. Kenapa stunting itu perlu diatasi untuk saat ini? Pemerintah memang lagi galak-galaknya untuk memberantas ya, istilahnya menurunkan angka stunting di Indonesia. Kalau menurut Ibu Linda gimana ini? Baik Mbak, kita harus memang kembali apa yang menjadi cita-cita kita ke depan untuk menyiapkan masa depan generasi bangsa, generasi penerus kita di tahun 2045, yaitu generasi emas. Generasi emas. Sementara kita melihat ternyata angka stunting masih tinggi. Dan stunting ini akan mempengaruhi bagi SDM kita yang akan datang, di mana ini sangat berpengaruh kepada aspek dari kognitifnya, aspek psikomotornya, aspek kemampuan pengetahuan intelektual dan keterampilan dari anak-anak yang akan dilahirkan tahun ini untuk menjelang tahun 2045 nanti. Nah, sementara angka stunting ini kan masih tinggi ya. Ya Mbak ya, kita tahu di tahun 2022 aja 21,2% ya. Tahun 2023 18,9%. Target kita 2024 14%. Ini memang sekitar 4,9% lagi, dan ini memang usaha yang luar biasa kita di Sumatera Utara. Bagaimana kita untuk bisa percepatan pencegahan penurunan stunting di Sumatera Utara. Memang ini adalah suatu kinerja kolaborasi dari mitra kerja kita ya, dari memang instruksi dari Bapak Gubernur kita Sumut Hebat, di mana banyaknya instansi lembaga yang berkomitmen ya, diantaranya BKKBN, Kominfo dan lain sebagainya, untuk berusaha untuk menurunkan angka stunting ini. Jadi kita harus benar-benar
mensatukan persepsi yang sama bagaimana supaya sumut hebat 14% ini dapat kita capai untuk mendapatkan generasi milenial 2045. Ini yang harus kita persiapkan, Mbak. Optimis kita mencapai 14% ya Ibu Insya Allah, ya. Insya Allah ya. Ya. Tapi untuk mencapai target 2024 ini, penurunan stunting menjadi 14%. Ini Pemprov Sumut mempunyai 3 poin prioritas katanya dalam upaya menekan prevalensi stunting. Ya. Apa saja itu Ibu? 3 prioritas tadi. Baik, Mbak. Jadi ada 3 poin prioritas dalam upaya menekan prevalensi stunting ya Mbak ya. Nah, di salah satunya itu adalah bagaimana kita bisa memaksimalkan pelaksanaan program pemberian makanan tambahan dengan memanfaatkan pangan lokal ya Mbak. Karena kita tahu bahwasanya pada saat ini pemberian makanan tambahan yang dimulai dari usia 6 bulan ke atas ya, itu kita kan 6 bulan itu kan ASI eksklusif ya, tidak boleh dibantu dengan makanan lain, tapi sudah 6 bulan ke atas pemberian makanan tambahan kita berikan makanan yang bergizi yang seimbang gitu ya. Jadi dengan muatan lokal yang ada di daerah masing-masing. Jadi tidak perlu mahal, tetapi dia gizinya cukup dan seimbang yang bisa untuk mencegah terjadinya stunting di daerah di pedesaan. Jadi banyak sekali Mbak yang ada seperti telur, ikan, sayur-sayuran, ya ikan nila, tidak harus mahal, tetapi dia sudah mencukupi dari gizi yang seimbang yang kandungannya ada di dalam. Itu yang pertama Mbak. Yang kedua dari poin yang kedua ini adalah bagaimana bisa kita menggunakan dana desa untuk pemberian makanan tambahan kepada bayi 2 tahun dan ibu hamil. Kenapa sasarannya itu ke bayi 2 tahun dan ibu hamil? Karena kita tahu bahwasanya persiapan kehidupan berkeluarga itu dimulai dari pasangan calon pengantin. Nah, Catin. Nah, di sini nanti Catin akan diperiksa. Kita ada kerjasama dengan Dinas Kesehatan, kerjasama dengan Kemenak. Nanti akan dikeluarkan sertifikat bahwasanya itu diawali dengan 3 bulan sebelum menikah. Nah, kita periksa apakah memang HB-nya cukup, apakah lingkar lengannya sudah mencukupi dia untuk menikah gitu. Nah, di saat itu di saat dia sudah hamil gitu ya, kita kemudian bayi 2 tahun itu harus diberikan makanan yang cukup gizi. Nah, ibu hamil akan memeriksakan kehamilannya di puskesmas, diberikan makanan tambahan dan vitamin tambah darah dan segala macam. Dan bila ada memang hal-hal yang mencurigakan, inilah tugas dari kami PKK, dari juga petugas lapangan KB dan kader dari kesehatan ibu bidan untuk mendampingi terus sampai dia melewati masa screening yang memang wanti-wanti dia masih merah sampai dia hijau. Misalnya berat badannya, lingkar lengannya, atau HB-nya. Nah, kalau sudah dapat sertifikat baru boleh dia menikah. Di samping itu juga faktor usia. Kita dari minimal remaja itu usia 21 tahun, wanita dan pria 25 tahun. Jadi ini yang memang mantap yang harus kita persiapkan jauh-jauh hari supaya anak yang dikandungnya nanti itu adalah anak-anak yang sehat. Ya, anak-anak yang berkualitas, anak yang cerdas, seperti harapan kita, anak-anak yang generasi emas 2045. Itu dari sudut penggunaan dana desa. Jadi desa memang diharapkan para kepala desa, Pak Lurah nanti dianggarkan dari pemerintah untuk mendukung percepatan penurunan stunting di daerah masing-masing. Walaupun angka sudah turun, mungkin sudah tidak ada lagi, tetapi tetap dialokasikan dana desa untuk percepatan penurunan stunting di Sumatera Utara sehingga tidak akan ada lagi angka stunting di Sumatera Utara. Itu yang kedua. Yang ketiga itu kita sudah ada Bapak Asuh Anak Stunting, Mbak. Ini dilibatkan dari beberapa elemen masyarakat. Alhamdulillah ya, di sini banyak sudah yang menjadi Bapak Asuh Anak Stunting, Mbak. Jadi dari 33 kap kota ternyata sudah 23 kap kota yang berkenan menjadi Bapak Asuh Anak Stunting.
dari Januari sampai Mei 2024, Mbak. Nah, jadi mereka itu banyak, Mbak. Jadi ada mitra kita dari Basnas, ada juga dari dari Bapeda, dari PT Aqua, seperti di Labuan Batu Utara, Mbak. Dan di Sergei juga ada Bapak Bupati Kabupaten Asahan juga, Bapak Wakil Bupati, Bapak Kapolres, ya, tim penggerak PKK, Kepala Desa, Pak Camat, gitu ya, OPD Kapkota. Nah, itu semuanya mau menjadi bapak asuh anak stunting, Mbak. Jadi ini ada jumlah anak yang menjadi penerima paket manfaatnya. Apakah mau 2 orang, apa 3 orang gitu, Pak. Jadi ada jenis makanannya juga. Terserah mereka lah. Apakah mereka mau berbentuk uang, boleh. Apakah mau berbentuk susu, kacang hijau, biskuit, dan ini juga ada periodenya pemberiannya. Jadi tergantung daripada pemberiannya yang akan diberikan kepada keluarga-keluarga yang berisiko stunting. Dan alhamdulillah ini sangat terbantu sekali. Jadi inilah ketiga poin yang menjadi prioritas dalam upaya menekan prevalensi stunting itu sendiri, ya. Baik, Mbak. Nah, kalau kita ke Bang Irsan dulu ini, ya. Boleh. Ini kan disangkut pautkan tadi dengan peran remaja juga, ya, anak-anak muda. Ini kan punya peranan penting juga nih dalam mengatasi stunting sendiri. Kalau menurut Bang Irsan sendiri, apa sebenarnya peran anak-anak remaja ini, Abang kan sebagai duta genre juga, ya kan? Nah, mungkin bisa coba sedikit jelaskan. Nah, kita dari Generasi Berencana tentunya memiliki program-program untuk upaya preventif dari hulu ke hilir. Nah, salah satu peran dari duta genre tentunya dalam promosi untuk edukasi, sosialisasi terhadap calon pengantin, karena fokus kita adalah core kita penyiapan kehidupan berkeluarga bagi remaja. Yang kita tahu bahwasanya stunting itu nggak bisa dikerjakan secara sendiri oleh pemerintah. Jadi banyak elemen-elemen yang harus bekerja sama dalam upaya preventif. Contoh, kita punya program Ini Genting, implementasi nyata genre cegah stunting, yang mana dalam lainnya ini ada 2, edukasi mengenai gizi dan juga pencegahan anemia. Yang kita tahu bahwasanya salah satu faktor dari stunting itu bukan dari ibunya aja ketika lagi hamil, tapi dari remaja. Ketika remaja itu tidak aware dalam dirinya, dalam pencegahan anemia dan juga asupan gizinya, itu akan berdampak ketika dia nanti melahirkan. Jadi kita melakukan edukasi terhadap teman-teman remaja kita, teman-teman sebaya dari usia 15 sampai 19 tahun. Itu adalah target sasaran dari program Ini Genting yang dilaksanakan oleh Duta Genre. Dan juga kita dari Forum Genre selalu berkolaborasi dengan dinas-dinas, baik itu dinas kesehatan, dinas P3 PKB, lalu dengan Kementerian Agama. Itu kita juga sosialisasi edukasi ke sekolah-sekolah yang ada di Sumatera Utara, baik itu SMA dan juga Madrasah Aliyah. Nah, itu menjadi poin penting kita bahwasanya program dari pencegahan stunting itu yang tadi disampaikan oleh Bu Linda juga, Sumatera Utara itu di bawah nasional itu 21,5%, Sumatera Utara 18,9%. Artinya kita punya target 14%. Turunkan 1% itu sangat sulit sebenarnya. Jadi harus sama-sama bagaimana kita bisa berkolaborasi, memiliki inovasi program yang dari teman-teman remaja ini nggak tahu, tidak penting mungkin menurutnya, apa itu stunting, enggak lah, kami makan yang suka-suka kami aja. Nah, itu kita kasih pemahaman bahwasanya itu akan berdampak ketika nanti kita mau melahirkan. Untuk yang remaja wanita dan juga yang laki-laki akan memiliki regenerasi yang buruk ketika dia tidak aware kepada dirinya sendiri, seperti itu. Karena kan memang anak-anak zaman sekarang apalagi ya, Bang Irsan, itu agak susah diomongin. Benar, ya. Ada mungkin kendala yang dialami selama mensosialisasikan ini di lapangan? Sebenarnya yang mungkin agak sulit dilaksanakan itu adalah komunikasi terhadap teman-teman remaja. Makanya kita punya juga pola bagaimana menerapkan komunikasi perubahan perilaku, behavior change communication. Jadi pendekatan kita ini sangat luar biasa gitu. Kita mungkin tidak lagi seperti ceramah, tidak lagi mungkin kita menggunakan metodologi untuk kita ngumpuli banyak orang lalu kita cakap-cakap aja, enggak. Kita memiliki bukti, misalnya kita kasih contoh. Ini ada produk jajanan yang kita beli di supermarket, kita lihat dulu kadar gizinya, kita lihat proteinnya, gulanya dan juga lainnya. Kira-kira menurut teman-teman baik enggak untuk kita konsumsi secara berlebihan? Nah, mereka akan sadar selama ini ketika kita jajan, itu kan kita enggak ngelihat nih kandungan gizi yang ada di kertasnya, expirednya dan juga segala macam. Padahal itu salah satu upaya penting bagaimana untuk ke dalam diri itu asupan gizi itu bisa terpenuhi. Jadi salah satu
teknologi yang saat ini ada, kita juga punya aplikasi untuk melihat kadar gizinya. Jadi teman-teman mungkin kenapa ya badanku gini-gini aja, nggak bisa naik, nggak bisa turun. Lalu ya mohon maaf nih, ada teman-teman yang ngerasa bahwasanya dia tuh udah nge-gym nih tapi nggak bisa turun berat badan. Lalu teman-teman yang mungkin punya berat badan yang sangat kurang, dia pengen gemuk. Nah itu karena kandungan gizi yang dimakan dia itu tidak sesuai dengan apa yang seharusnya diasupi oleh anak remaja itu sendiri gitu. Iya. Karena udah makan banyak pun masih segitu-segitu. Iya, banyak, itu banyak sekali gitu. Oke. Ke Ibu Linda nih, sejauh ini kan peran Pemprov Sumut ini juga ada melaksanakan kick off gerakan intervensi serentak ya di 28 kabupaten dan kota. Salah satunya itu adalah memastikan posyandu aktif 100%. Seperti apa nih kegiatan-kegiatan yang dimaksudkan ini Ibu Linda nih untuk tim PKK-nya gitu. Baik, Mbak. Kita di desa, di kelurahan itu kita mempunyai tim penggerak PKK yang mulai dari tingkat desa sampai di kabupaten kota. Jadi ini banyak tenaga-tenaga kader kita PKK yang domisilinya di desa dan kelurahan. Mereka terus memantau dan melakukan pertemuan dan pelayanan posyandu dan berintegrasi dengan tenaga pendamping keluarga yang diantaranya itu ada dinas kesehatan dan juga ada di dinas PPKB kabupaten kota. Makanya itu disebut tim pendamping keluarga. Jadi ada keterlibatan ibu PKK di desa, kemudian ibu bidan di desa dan ibu petugas lapangan di desa. Ini bertiga berkolaborasi dan saling bekerja sama dalam rangka untuk percepatan penurunan stunting. Nah ini mereka mengadakan home visit ke rumah bila melihat ada ibu hamil dan juga mungkin bayi di bawah 2 tahun dan juga bayi di bawah 6 tahun. Dan posyandu ini tetap berjalan di masing-masing desa dan kelurahan dengan jadwal yang sudah ditentukan. Dan ini turun dari tingkat kecamatan ke desa untuk melihat sejauh mana pelaksanaan perjalanan posyandu yang sudah berjalan di daerah masing-masing. Dan kami juga dari provinsi itu juga akan melakukan penilaian terhadap posyandu-posyandu tersebut. Dan sampai dengan saat ini Mbak, di Sumatera Utara itu total posyandu kita itu mencapai sekitar 15 ribuan ya Mbak ya. Yang aktif itu 14 ribuan gitu. Jadi ada sekitar 94,88%. Ini menunjukkan bahwasanya kinerja para tim pendamping keluarga, para petugas posyandu sudah berjalan dengan maksimal untuk bagaimana percepatan penurunan stunting yang diarahkan kepada ibu hamil, ibu anak balita di bawah 2 tahun dan balita di bawah 5 tahun ya. Dengan target yang kita capai sekitar 4% lagi, insya Allah ini akan tercapai. Yang pasti harus ada komitmen bersama dan kerjasama yang baik ya di tingkat lini lapangan. Tim pendamping keluarga dibantu dengan para mitra kerja yang ada di daerah sesuai dengan target harapan kita pencapaian pelaksanaan posyandu 100%. Dan di sini tentunya pastikan juga bahwasanya adanya data-data yang real yang harus kita dapatkan dari verifikasi validasi keluarga risiko stunting dengan juga pemberian makanan tambahan yang harus benar masuk ke mulut para baduta dan ibu hamil ini gitu Mbak. Dan juga kita juga harus benar-benar memaksimalkan peran dari bapak asuh anak stunting ini. Jadi dari hal yang ketiga poin prioritas dalam upaya menekan prevalensi stunting dan arahkannya itu benar-benar kepada posyandu yang menjadi target 100% ini. Ini menjadi PR kita bersama Mbak untuk penurunan 4% ini. Jadi kita harus buktikan Sumatera Utara hebat, Sumatera Utara yang memang berhasil penurunan stunting mencapai 14%. Baiklah. Nanti kita lanjut lagi obrolan kita Ibu Linda sama Bang Irsan. Jangan kemana-mana pendengar Kardopa. Pastikan stay tune terus di 99,4 FM. Jangan lupa juga untuk talkshow kita pagi hari ini bisa disaksikan live Facebook kita di Facebook Kardopa 994 FM. Stay tuned. Kardopa Radio FM. Satu untuk tetap jadi nomor 1. Talk Radio Medan.
Kita balik lagi pendengar Kardopa, masih di talkshow spesial kita dengan topik cegah stunting untuk generasi Sumatera Utara bersama Pokja 1 tim penggerak PKK ya Provinsi Sumatera Utara. Masih ada Ibu Linda dan juga Bang Irsan. Kita ke Ibu Linda lagi nih Bu. Kita ngomongin tadi peran PKK ya Bu ya. Nah ini kira-kira peran PKK dalam mengedukasi masyarakat dalam pemahaman stunting itu sendiri dalam membuat perubahan apa ini Ibu Linda? Ya, baik Mbak. Kita tahu bahwasannya tugas dari PKK, tim pendamping keluarga ini, ya, bagaimana kita bisa memberikan penyuluhan kepada masyarakat, ya, bahwasanya mereka harus benar-benar mempersiapkan kehidupan generasi milenial, generasi emas di tahun 2045. Kemudian bagaimana kita bisa PKK bisa membantu memfasilitasi dari pelayanan rujukan yang ada di Posyandu dan Puskesmas. Dan bagaimana kita bisa juga memberikan bantuan-bantuan sosial bagi keluarga-keluarga masyarakat yang miskin, yang mungkin ekonominya sangat minim, mungkin dari sisi kebersihan jambannya juga masih belum maksimal, belum ini kan Mbak. Jadi ini peran kita dari PKK mendampingi dari tim pendamping keluarga dari dinas-dinas lain seperti dinas kesehatan, dari dinas PPKB, dari Forkopindo juga kan dari dinas yang terkait. Bagaimana kita bisa melakukan penyuluhan ke masyarakat agar mereka benar-benar memahami persiapan kehidupannya supaya jangan sampai anak-anak yang akan dilahirkan nanti adalah anak-anak stunting. Jadi kita harus memberikan sosialisasi, penyuluhan dan pertemuan Posyandu 1 kali sebulan terkait dengan hal ini. Karena ini menjadi PR kita, karena 4% ini bukanlah angka yang sedikit tetapi sangat besar. Sementara tugas kita hanya tinggal 1 tahun ini, tahun 2024. Jadi gebrakan-gebrakan kebersamaan dari intervensi ibu hamil dan baduta ini menjadi super prioritas dengan arahan dari Bapak PJ Gubernur, Pak Sekda, ya Ketua PKK BEN Provinsi Sumatera Utara, ya Bapak Litbang Provinsi, Dinas Kesehatan, Dinas PMD dan Dukcapil, Perkim Sosial, P3KB, Satgas Stunting Provinsi Sumatera Utara. Ini semuanya berkolaborasi ya mengejar percepatan angka 14% yang harus kita capai. Ini Mbak, jadi kami dari PKK terus memantau dan terus melakukan koordinasi ke kabupaten kota sampai kecamatan dan desa. Ya, langsung terjun langsung ke lapangan gitu ya, Mbak, untuk memantau gitu ya Ibu ya. Karena memang target kita nggak berapa bulan lagi sih di 2024 ya kan ya. Sedikit lagi untuk mengejar 14% tadi ya. Oke, ini kita Bang Irsan, apa yang menjadi peran dan tugas genre ini dalam membuat perubahan terutama di generasi anak muda untuk pemahaman stunting itu sendiri, untuk membuat perubahan-perubahan gitu, gimana nih Bang Irsan? Oke, jadi untuk dari Duta Genre sendiri ya, bagaimana kita bisa membuat perubahan-perubahan melalui upaya-upaya kita dengan mitra kita, karena dalam rangka mewujudkan upaya percepatan penurunan stunting itu ada intervensi spesifik dan juga intervensi sensitif yang dilaksanakan secara bersama-sama gitu, baik itu konvergensi, holistik, integratif, dan juga bagaimana antara pemerintah pusat sampai provinsi dan juga tingkat kabupaten kota itu memiliki kebijakan yang sama. Nah, perubahannya itu adalah dari pola asuh dari orang tua kepada anak remaja. Tentunya ini harus ditingkatkan untuk aware terhadap yang tadi saya sampaikan di awal mengenai gizi, karena gizi ini adalah bagaimana ke depannya anak-anak muda itu bisa bersaing dengan remaja-remaja hebat lainnya. Kita nggak usah muluk-muluk, kita lihat bagaimana timnas Indonesia nih. Sekarang kita ngelihat bahwasanya dari segi postur, dari segi fisik, dari segi kesiapan mental itu timnas Indonesia sekarang banyak diisi oleh, mohon maaf mungkin dari pemain-pemain naturalisasi yang ada. Nah, ini menjadi poin penting bahwasanya ketika kita mau menggapai Indonesia Emas 2045, artinya dari remaja sekarang harus memiliki fisik yang kuat, sehat secara jasmani, dan juga memiliki pola pikir yang penting bahwasanya ketika kita nantinya menikah, kita memiliki regenerasi yang baik, itu akan menciptakan kualitas keluarga yang hebat tentunya. Makanya untuk teman-teman Gen Rangers ini genting, program ini genting ini menjadi aksi kita untuk implementasi nyata genre cegah stunting, bahwasanya
mari sama-sama kita sebarkan pesan untuk menjaga diri kita, aware terhadap diri kita. Kalau bukan kita siapa lagi? Kalau kita pengen hidup lebih tentram, hidup lebih baik, kita menjadi cahaya bagi orang-orang yang gelap tentunya. Jadi dari diri kita terlebih dahulu bisa menciptakan polarisasi yang baik ini untuk pencegahan stunting melalui gizi dan juga anemia. Itu menjadi catatan bahwasanya program dari Ini Genting itu bisa bertahap, bisa menyebarkan informasi, karena kita juga punya target sebenarnya, Mbak. Ada 131.000 yang harus kita sasarkan di tahun 2024. Di tahun 2023 kita juga udah 100% catatannya. Jadi kita datang ke sekolah-sekolah, roadshow, kita memberikan edukasi terhadap teman-teman Ini Genting tadi. Jadi ada beberapa topik. Yang pertama itu yang kita bawakan adalah cintai diriku gitu. Jadi ketika teman-teman itu mengetahui mengenai diri dia akan cinta sama dirinya. Jadi upaya yang paling penting itu adalah self love, mencintai dirinya. Dia tahu nih bahwasanya kalau dia nggak aware sama diri dia, kedepannya diri dia mau jadi apa gitu. Jadi pesan kuncinya itu adalah teman-teman harus bisa mencintai dirinya, baru teman-teman bisa mencintai diri orang lain, seperti itu. Kuncinya cintai diri kamu sendiri sebelum kamu mencintai orang lain. Iya, benar. Jadi aku sedikit ambil kesimpulan nih, Bu Linda sama Bang Irsan. Boleh. Untuk menghasilkan generasi yang hebat ke depannya, kita harus aware pada diri kita sendiri dari Benar. sejak remaja. Iya. Gitu Iya, ya, Bu benar, ya. Untuk menghasilkan generasi yang hebat, yang sehat nanti ke depan. Benar, iya. Nih komitmen dari genre sendiri dalam membantu intervensi pencegahan stunting, terutama di tahun 2024 nih, apa aja nih Bang Irsan? Nah, jadi kalau untuk komitmen kita itu udah punya MOU bersama 6 mitra kita. Ini mungkin boleh saya bacakan ya. Kita punya MOU, nota kesepahaman antara perwakilan BKKBN Provinsi Sumatera Utara dengan Pemprov Sumatera Utara. Itu ada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan juga Keluarga Berencana Provinsi Sumatera Utara, ada Biro Kesra Pemprov Sumut, ada Dinas Kesehatan, ada kantor wilayah Kementerian Agama. Kita melakukan yang namanya sinergitas instansi dalam rangka edukasi remaja usia 15 sampai 19 tahun untuk pencegahan stunting dan penguatan program generasi berencana. Yang kita tahu bahwasanya dari undang-undang, dari Perpres itu juga menekankan bahwasanya program stunting itu sebenarnya harus diinputkan dari remaja itu sendiri. Jadi kita roadshow ke sekolah-sekolah bersama Dinas Kesehatan itu membagikan tablet tambah darah, lalu kita input juga program Ini Genting tadi, lalu kita melakukan yang namanya senam sehat bersama. Jadi teman-teman remaja ini juga harus peduli sama dirinya melalui olahraga. Jadi di tahun 2024 ini kita udah banyak melakukan kegiatan roadshow ke sekolah-sekolah. Kalau misalnya yang sekolah SMA itu dengan Dinas Pendidikan, tapi kalau yang dia sifatnya Madras Alia itu dengan kantor Kementerian Agama Wilayah Sumatera Utara. Dan yang paling sekarang kita concern itu kepada Catin, calon pengantin. Iya, karena jadi Catin itu kita monitoring apakah dia siap secara mental, secara psikis, dan juga udah tahu nih mengenai pemahaman bagaimana nanti menjalankan program yang dikasih informasi dari BKKBN ataupun Dinas PPKB. Nah, selama ini kan kita ngelihat bahwasanya Catin ini ya nggak usah kita pedulikan, tapi banyaknya kasus penceraian, banyaknya kasus mungkin KDRT, banyaknya kasus yang lainnya itu mengakibatkan keluarga itu kurang harmonis. Jadi ketika teman-teman dari Catin itu udah dapatkan input mengenai informasi yang baik, yang bagus, itu akan bisa menciptakan regenerasi yang baik nantinya. Terhindar dari yang namanya stunting. Insya Allah gitu. Karena apa? Karena kalau kita cuma edukasi sama ibu yang udah punya anak, yang udah terjadi, mungkin mohon maaf dia udah melahirkan tapi anaknya ini stunting, itu yang udah berat gitu. Jadi program dari BKKBN, dari program genre dan juga PKK dan juga lainnya itu sebenarnya harus fokus terhadap upaya preventif, upaya pencegahan. Makanya kita sama-sama bersinergi, berkolaborasi antar sektor, bahwasanya program stunting itu bukan untuk sasaran kepada ibu aja, ibu yang sudah melahirkan atau yang sudah menikah, tapi dari remaja itu sendiri gitu. Apalagi calon pengantin tadi. Benar, iya. Harus benar-benar siap secara lahir batin nih, mau menikah, mau hamil, oke. Nah, Bu Linda nih, kan biasanya kalau kita terjun ke lapangan ada aja masalah yang sering kita hadapi ya, Bu ya. Turun ke masyarakat maupun lembaga-lembaga yang terlibat dalam upaya intervensi pencegahan stunting ini sendiri. Apa ini masalah dan kendala yang sering Ibu Linda hadapi di lapangan nih, Bu? Yang saya hadapi sekarang ini harus adanya perubahan dari mindset.
dari remaja itu sendiri dan perubahan perilaku hidup bersih dan sehat. Karena banyak sekarang remaja itu takut dianggap ketuaan, jadi melakukan pernikahan dini gitu ya. Sementara kita tahu bahwasanya itu dari BKKBN itu ada persiapan kehidupan berkeluarga bagi remaja. Jadi sasaran kita bagaimana seorang remaja itu memang harus mempersiapkan dirinya dengan matang. Pertama itu pendidikan yang setinggi-tingginya. Nah, kemudian udah pendidikan yang setinggi-tingginya, dia mampu juga sudah bekerja. Nah, sudah bekerja, badannya juga sehat, ya, HB-nya bagus, ya, lingkar lengannya sudah memenuhi standar, ya, dan kemudian berat badannya juga mencukupi. Baru kemudian dia baru bisa menikah dengan usia minimal bagi remaja wanita 21 dan pria 25 itu minimal, Mbak, dan sudah bekerja. Baru bisa hidup bersosialisasi dengan masyarakat. Nah, kalau memang ini dipenuhi oleh seorang remaja, persiapan mereka seperti itu, ini akan mereka itu mantap gitu untuk berkeluarga. Nah, mengapa usia 21 itu minimal untuk menikah? Karena reproduksinya baru dianggap sehat. Sudah nggak terlalu muda, cukup kuat. Nanti kalau memang kemudian kan itu bisa jatuh keguguran, beresiko bagi kematian ibu dan bayi. Nah, kita kan tidak ingin hal seperti itu. Jadi perubahan-perubahan mindset dan perilaku ini yang kita harapkan bagi para remaja supaya kehidupan mereka nanti generasi emas 2045 itu akan tercapai. Nah, selain dari para remaja, itulah persiapan kita yang disampaikan Abang tadi, ya, calon pengantin tadi. Nah, setelah dia hamil itu dikontrol di posyandu, pemeriksaannya, ya kan, imunisasinya, pemberian tablet tambah darah, gitu ya, pemberian makanan tambahan. Nah, dan juga bagi bayi 2 tahun juga demikian, ya, kita lingkar kepalanya, berat badannya, tinggi badannya si balita sampai dengan 2 tahun. Karena batas dari seseorang itu memiliki generasi emas, kecerdasan IQ-nya itu batasnya 2 tahun, Mbak. Lebih dari 2 tahun itu tinggal pengembangan. Tapi batas 2 tahun ini harus cukup asupan gizi, nutrisi yang baik, pemberian ASI eksklusif, dan juga ibunya juga harus nyaman, harus sehat, batas dengan 2 tahun gitu, Mbak Dani. Dan ini juga kita dari PKK terus mendampingi dari ibu hamil, dari baduta dan balita ini dalam pertemuan-pertemuan posyandu setiap bulannya, dan itu dicatat, ada kartunya juga. Ini kita pantau terus, Mbak. Dan ini juga menjadi salah satu prioritas kami untuk melihat posyandu mana yang terbaik, itu selalu kami pantau gitu, Mbak. Jadi kita berikan juga reward bagi daerah masing-masing menjadi percontohan seperti ini itu. salah satu poin untuk mengaktifkan posyandu 100% tadi. Iya, Mbak, iya. Karena kan sudah 98%, kan tinggal 2% lagi sekitar yang itu, Mbak, yang mungkin aktif. Adanya reward tadi bisa membuat semangat tadi, penghargaan tadi. Oke. Kalau Bang Irsan tadi udah sempat singgung tentang masalah dan kendala yang sering dihadapi. Bagaimana dengan lembaga yang terlibat nih? Mungkin ada satu, mungkin kita datangi lembaga ini, apaan sih, kosong lah, udah ngerti, udah paham dulu. Gimana? Kendala kan biasa selalu ada gitu. Ya. Oke, gimana nih, Bang Irsan? Kalau untuk kendala sebenarnya masalah realisasi gitu. Nah, mungkin karena keterbatas juga dari waktu, dari kesibukan, ini yang mungkin kurang berjalan. Tapi untuk kendala seperti terhambatnya itu tidak ada. Karena selama ini kita juga baik, kita juga aware karena teman-teman dari genre ini kan orangnya sat-sat gitu, cepat. Jadi kita nggak menunggu juga, nggak harus menunggu lembaga, karena kita juga berjalan sendiri. Kadang kita punya namanya PIKR, Pusat Informasi Konseling Remaja, itu menjadi target sasaran untuk program ini genting kita. Jadi selama ini kita juga berjalan bagaimana ketika kita punya program ini, kita harus cepat menyampaikan gitu. Yang awalnya teman-teman di PIKR nggak tahu, jadi tahu. Makanya selama ini, selama adanya nota kesepahaman juga, nota kesepakatan kerja MOU, kita sebelum-sebelumnya juga udah melaksanakan gencar untuk program ini genting tadi, program mengenai stunting. Kalau dulu kan kita cuma bilang teman-teman tahu nggak stunting itu apa? Gini, udah biasa. Tapi orang tanya stunting kekurangan gizi. Iya gitu. Ya ini anak kerdil segala macam. Orang cuma tahu pengertiannya aja, tapi nggak tahu bagaimana upaya pencegahannya. Jadi yang harus kita tekankan sekarang bagaimana teman-teman ini tahu cara pencegahannya, tahu untuk melibatkan orang lain, tahu untuk peduli sama diri dia sendiri. Jadi nggak hanya cuma teori aja. Oke, aku tahu stunting,
aku tahu 5 pilar pencegah stunting. Dia cuma tahu untuk dirinya aja gitu, tapi dia nggak tahu bagaimana pemahaman itu bisa mengimplementasikannya terhadap orang-orang di sekitarnya. Contoh misalnya dia selama ini beli jajan snack yang kurang gizi atau yang banyak micinnya, banyak yang mungkin proteinnya kurang. Dia nongkrong nih bawa weh makan weh gitu misalnya. Nah, ini yang sering gitu kan. Tapi kalau dia udah tahu nih sama diri dia, oke, mulai besok aku nggak akan atau mengurangi jajan yang nggak bagus itu. Nah, dia misalnya bawa roti, bawa singkong, nongkrong nih. Woi, makan woi singkong. Iya, benar, bawa buah-buahan. Jadi dari kebiasaan itu, habitsnya itu udah timbul. Sehat, ya? Ih, keren kali anak ini. Kenapa kok bawa buah-buahan? Iya, jadi kita gini. Jadi ada upaya pola perilaku yang biasanya nggak baik jadi baik karena dia mengetahui yang tadi itu program ini genting tadi seperti itu. Oh, berarti genre ini punya program ini genting tadi. Iya, ya? benar. Oke. Untuk tantangan terbesar dalam membuat perubahan dalam prevalensi pencegahan stunting ini gimana nih? Ke Bang Irsan dulu nanti sebelum ke Ibu Linda. Ya, perubahan terbesar ya dari tantangan terbesar mungkin karena kita provinsi Sumatera Utara ini sangat luas. Ada 33 kabupaten kota yang mungkin kita nggak bisa mengaksesnya secara bersamaan. Luasnya Sumatera Utara ini kan kalau kita ngelihat di luar Pulau Jawa yang paling metropolitan juga ada Kota Medan seperti itu, lalu ada provinsi-provinsi ibaratnya seperti Deli Serdang, itu sangat luas. Itu juga luas. Sangat luas sekali Deli Serdang. Bukan Deli Serdang mungkin orang ngira cuma di daerah seperti ya daerah sebelum Pakam, Tanjung Rawa dan juga lainnya. Tapi yang di ke arah Binjai itu kan juga Deli Serdang, Sibolangit, Deli Serdang. Jadi ya mengakses sekolah-sekolah, mengakses juga teman-teman kelompok remaja ini membutuhkan waktu, membutuhkan sinergitas antara pihak banyak, nggak bisa sendirian karena kita juga punya forum genre kabupaten kota, kita juga bekerja sama dengan dinas PPKB yang ada di kabupaten kota, dengan PKK yang ada di kabupaten kota juga. Ini menjadi tantangan terbesar kita bagaimana bisa mensinkronkan program-program ini yang artinya teman-teman remaja ini sampailah informasi mengenai ini genting. Kita punya target 131 remaja yang harus kita edukasi di tahun ini. Kira-kira apakah siap teman-teman yang ada di kabupaten kota, Bapak Ibu yang ada di pemerintahan itu juga siap untuk sama-sama bekerja sama dan sama-sama bekerja untuk program ini genting itu sendiri seperti itu. Kalau sampai saat ini sudah berapa persen dari? Kita udah ada 38% sebenarnya. Jadi kita target kita ke depannya itu untuk di masa pengenalan sekolah itu akan kita bom lah gitu. Akan kita gencarkan di masa pengenalan sekolah atau MPLS seperti ini kan itu. Masih liburan ya. Benar, iya. Kalau Ibu Linda gimana Ibu? Tantangan terbesar dalam membuat perubahan dalam prevalensi pencegahan stunting saat ini? Iya, sama seperti yang Mbak Isan bilang tadi, karena memang luasnya wilayah kita 33 kota, ya, dan juga medannya juga sangat jauh-jauh, karena ini kan meliputi desa dan kelurahan, ya juga medannya juga sulit dijangkau, daerahnya masih daerah yang kumuh, miskin gitu ya, yang masih di daerah pedesaan-pedesaan seperti itu. Jadi perlu memang kerjasama dari tim konvergensi yang keterlibatan dari para mitra kerja, lembaga dan dinas yang terkait yang saya sampaikan tadi. Kita harus punya satu komitmen kebersamaan ya, satu pemahaman gitu ya untuk bagaimana sasaran kita, target kita 14% harus dicapai. Nah, ini menjadi kebersamaan kita dan menjadi tugas utama kita supaya cita-cita kita 14% untuk Sumut Hebat itu akan tercapai. Amin, mudah-mudahan tercapai ya Bu ya. Tetap semangat ya. Memang sih kalau lihat kondisi kita memang cukup luas sekali. Tapi saya dengar-dengar memang ada bansos untuk pencegahan stunting ini sendiri, Ibu Linda. Bagaimana? Iya, itu ada Mbak, itu untuk daerah-daerah yang mungkin yang masih kategori yang miskin, itu seperti itu dan bentuknya juga berbeda-beda Mbak. Itu dari dinas terkait yang memberikan bantuan langsung ke lokasi sasaran stunting. Langsung tepat sasaran ya Bu ya. Oke, ini kita karena waktu kita juga kan Bu ya tidak banyak lagi. Nggak kerasa kita udah ngobrol sampai 1 jam. Alhamdulillah. Ini mungkin ada pesan dan harapan dari Ibu Linda dulu nih sebagai untuk mengatasi masalah stunting ini ya. Ibu Linda ketua Sekretaris Pokja 1. Ya, alhamdulillah ya karena memang di Pokja 1 juga tugasnya juga di situ ada pola asuh anak dan remaja yang juga kesiapan juga arahnya juga ke stunting. Kami mengharapkan teman-teman PKK Kabupaten Kota sampai kecamatan dan desa, ayo bersama-sama kita bergandengan tangan
maksimal kerjakan tugas utama kita seperti apa yang diarahkan oleh Bapak PJ Gubernur kita Sumatera Utara. Kita buktikan bahwasanya Sumatera itu hebat. Itu bisa, kamu bisa, ya. Jadi jangan sia-siakan yang sekitar 5% itu kita tunda, kita menjadi tugas menjadi beban bagi kita. Tapi ayo mulai sekarang, karena kita harus kejar waktu ini, karena waktu hanya tinggal tersisa beberapa bulan lagi. Tolong kondisikan posyandu-posyandu yang ada di Kap Kota, ya, sampai ke desa yang menjadi target-target untuk pencapaian 100% ini. Saya harapkan demikian. Semoga insya Allah niat dan cita-cita kita akan tercapai dengan rasa kebersamaan kita. Sumut hebat. Oke. Terima kasih. Itu pesan Ibu Linda nih untuk masyarakat Sumatera Utara ya. Bagaimana dari Bang Irsan, mungkin ada pesan, ada harapan untuk para generasi muda ini sebagai Ketua Forum Genre Sumatera Utara nih Bang Irsan. Oke, jadi untuk pesan kepada teman-teman remaja Sumatera Utara, hari ini kita ngelihat bahwasanya potensi remaja Sumatera Utara itu sudah unggul, sudah banyak menciptakan sebuah karya-karya terbaiknya. Kita pengen ke depannya Indonesia Emas 2045 ini tidak menjadi Indonesia Emas, tidak menjadi Indonesia cemas. Kita berharap dengan hadirnya program dari pemerintah, kita bisa bersinergi, kita bisa berkolaborasi, yang artinya semua remaja ini bisa terlibat. Meaningful youth participation, keterlibatan remaja bermakna itu bukan hanya sekedar kata-kata aja, tapi kita menginginkan yang adanya aksi nyata. Dengan hadirnya program ini genting bisa menjadi cahaya bagi teman-teman remaja yang awal tidak tahu menjadi tahu. Hari ini kita ngelihat potensi dari remaja itu mungkin menjadi luar biasa ketika kita bergandeng tangan, kita memiliki arah dan juga pandangan yang sama. Untuk mengentaskan stunting itu tidak bisa sendiri, harus bersama-sama. Dengan hadirnya kolaborasi dan juga menciptakan aksi yang luar biasa itu membutuhkan waktu yang sangat banyak gitu. Jadi dengan program ini genting, program dari PKK, dari Pemprov Sumatera Utara, kita harus sama-sama percaya dan juga optimis 14% bisa kita raih. Bisa kita raih. Push your limit, lampaui batasmu, menjadi remaja yang hebat, menjadi tantangan kuat, menjadi sumut yang hebat juga. Itu adalah poin dan juga cita-cita kita bersama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang Irsan, satu hal lagi sebelum kita pamit. Anak-anak remaja sekarang kan ya you know lah, kita Provinsi Sumatera Utara tingkat narkobanya cukup tinggi. Oh iya, benar. Ini kan juga berpengaruh kan? Iya, benar. Kalau dia menikah, iya. Jadi kemarin saya juga udah riset mengenai narkoba, itu nomor 1 Sumatera Utara dan terjadi karena mohon maaf nih, karena mereka ngerasa bahwasanya dengan adanya narkoba ini menjadi tenang. Nah, pintu masuknya narkoba itu dari merokok, dan sekarang target sasaran itu ada di remaja. Kemarin saya ngeliat ada bocah anak usia 6 tahun udah mencoba yang namanya sabu-sabu. Luar biasa, dari SMP. Nah, ini kita ngelihat bahwasanya dari mana sih bisa akses masuk narkoba itu. Nah, kita makanya adanya generasi berencana. Kita pengen teman-teman yang mungkin merasa sendiri, merasa nggak punya teman, atau merasa dia itu pengen menjadi remaja yang hebat. Ini kan sebenarnya peer pressure kalau bahasa kesehatan mentalnya. Mereka ngelihat bahwa peer pressure ini teman-teman remaja harus ikut ini, remaja ini harus narkoba, remaja sekarang harus merokok, remaja sekarang harus gaul gitu. Enggak, peer pressure itu sekarang harus kita buat yang positif. Artinya teman-teman yang ngerasa menjadi remaja yang gaul itu harus merokok, itu salah. Ada wadah nggak untuk mereka bisa berkumpul? Nah, benar. Jadi kita punya yang namanya Pusat Informasi Konseling Remaja. Itu ada di kecamatan dan juga ada di sekolah. Makanya teman-teman, untuk Gen Rangers hebat, kalau kita pengen menjadi remaja yang hebat, cobalah dengan nuansa baru, dengan suasana baru, itu bergabung di PIKR atau Pusat Informasi Konseling Remaja. Menjadi remaja yang bermakna itu lebih keren pastinya. Oke, salah satu untuk mencegah stunting juga nanti. Iya, benar. Kemudian. Baik, pendengar Kardapa, waktu kita tidak banyak lagi. Ibu Linda, terima kasih. Bang Irsan, terima kasih waktunya. Kita sudah ngomongin tentang cegah stunting untuk generasi Sumatera hebat. Mudah-mudahan 14% ini bisa tercapai di tahun 2004 yang tinggal berapa bulan lagi ya. Tetap semangat nih Ibu Linda sama Bang Irsan. Siap. Semangat untuk menuju generasi sumut hebat ya. Siap. Kita harus pamit dulu pendengar Kardapa. Demikian talkshow kita bersama dari
Pokja 1 tim penggerak PKK Provinsi Sumatera Utara dan juga Genre Sumut tentunya di program dialog kita dari Kominfo Sumatera Utara. Tentunya bekerja sama dengan Radio Kardopa 99,4 FM berani tampil beda. Kita pamit dulu. Selamat pagi, tetap semangat dan sampai jumpa.